Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai perkembangan dan penyusutan otak seiring dengan bertambahnya umur dan hikmah ibadah sholat dan makanan halalan thayyiban. Dalam kesempatan ini kita masuk kepada cara ke-8 otak mengalami perubahan, yaitu pada umur 50 tahunan. Jadi umur 50-an. Umur 50-an ini memori mulai tergelincir, memori mulai berkurang. Jadi kebanyakan orang mulai menyadari bahwa pikiran mereka akan tergelincir di usia 50-an. Dimulai dengan ingatan jangka pendek. Jadi mulai ada beberapa orang pada umur 50-an ini dia sudah mulai tidak ingat Ingatan-ingatan yang jangka pendek dia sudah mulai tidak ingat. Kalau istilah dulu disebut pikun, mulai pikun mulai berkurang memori tersebut. Jadi kata ahli saraf kami menyebutnya momen senior dan menuliskannya dan membuat lelucon. Jadi dibuat kayak lelucon gitu itu urusan mereka lah itu Jadi pada umur ini sekitar 5% Sekitar 5% ada yang didiagnosis dengan penyakit Penyakit yang disebut dengan penyakit Alzheimer. Alzheimer ini onsetnya lebih awal pada umur 50. Umur 50-an. Biasanya umur 60 tahun ke atas ini Alzheimer. Tapi ada yang onsetnya lebih awal yaitu pada umur 50-an. Itu sekitar 5%. Jadi jangan abaikan Jadi jangan abaikan gejala-gejala yang bisa menjadi tanda-tanda kehilangan memori yang bersifat serius. Alzheimer ini kehilangan memori yang serius yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi jangan diabaikan kalau ada gejala-gejala yang menunjukkan tanda-tanda kehilangan memori. Nah, Alzheimer ini bentuk paling umum dari penyakit yang disebut demensia. Demensia ini adalah istilah umum untuk kehilangan memori. Kehilangan memori ataupun kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif, kemampuan berpikir yang bersifat serius yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi kata ahli neurologi ahli saraf mengatakan jangan lewatkan hal-hal yang perlu untuk mulai dilakukan pada usia 50 tahun yang akan menghemat otak Anda pada usia 80 tahun. Jadi kata mereka ahli saraf. Terus nanti ada solusi Islam itu apa mengenai umur Jadi demensia ini adalah kehilangan atau berkurangnya kognitif kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini kemampuan berpikir dan mengingat yang sangat parah yang cukup mempengaruhi kehidupan atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini jadi Alzheimer ini adalah bentuk paling umum bentuk paling umum dari demensia. Demensia ini biasanya kasusnya 2/3 didiagnosis pada umur 65 tahun ke atas. Tapi pada umur 50 tahunan 50-an ini 5% dia didiagnosis. Ada orang-orang yang mengalami Alzheimer.
Alzheimer ini adalah penyakit neurodegeneratif ya. Penyakit degenerasi saraf ya, yang bersifat progresif ya. Dia bersifat progresif sehingga gangguan-gangguan tingkah laku dan gangguan-gangguan kognitif ini juga bersifat progres ya. Dia tidak berhenti pada satu titik tapi terus berlangsung ya. Yang meliputi memori ya, pemahaman, kemampuan berbahasa ya, kemudian attention, perhatian, reasoning, kemudian dia penilaian, mengemukakan alasan-alasan tertentu ya. Jadi semua kemampuan-kemampuan yang ada terletak pada lobus frontal ya. Jadi fungsi lobus frontal ini mulai berkurang ya, mulai berkurang sampai akhirnya hilang ya. Hilang akal tuh, hilang pemikiran itu, hilang ingatan tersebut ya. Hilang kemampuan berbicara, hilang kemampuan memahami sesuatu ya. Hilang untuk menilai sesuatu, hilang perhatian, hilanglah semua. Kata orang dulu pikun ya. Kata bahasa Melayu nyanyuk ya. Alzheimer, demensia, sama semua, identik. Dalam bahasa Arab ada asfala safilin dalam Al-Quran. Istilah Al-Quran asfala safilin ya. Allah telah berfirman kan, kita bincangkan juga pada video sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik rupa. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ya, kami kembalikan kepada asfala safilin, seburuk-buruk atau sehina-hina orang yang rendah. Serendah-rendah orang yang rendah, sehina-hina orang yang hina, seburuk-buruk orang yang buruk. Ya, apa maksudnya asfala safilin ini? Ibnu Abbas dalam dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan asfala safilin ini adalah ardalil umur. Kemudian manusia itu dikembalikan kepada umur yang sangat hina, umur yang sangat rendah, umur yang sangat buruk. Kenapa? Ya, di sini Ibnu Abbas mengatakan karena tua. Ya, karena tua hilang akalnya. Ya. Jadi ada proses aging ya, penuaan. Karena penuaan hilang akalnya. Kenapa terjadi hilang akal? Ya? Karena terjadi degenerasi, terjadi penyusutan. Ya. Ya, Alzheimer ini kan penyakit hilang akal sebetulnya. Hilang semua kemampuan berpikir, kemampuan mengingat. Ya. Hilang semua kemampuan menilai. Ya. Jadi hilang, ini penyakit karena terjadi degenerasi saraf, terjadi penyusutan saraf. Apa yang hilang? Sel-sel neuron, ya. Terutama daerah yang materi abu-abu ya, gray matter. Ya. Gray matter ini dia menyusut, degenerasi. Ya. Dan ini bersifat progres terus ya. Progres terus ya. Jadi hampir semua nanti fungsi lobus frontal itu hilang karena lobus frontal ini yang dipengaruhi ya. Mana lobus frontal ini yang dekat dahi ini, di belakang dahi ini, hilang semua fungsinya, hilang akalnya. Ya. Kata Ibnu Abbas hilang akalnya. Ya, jadi tidak ada obat, tidak ada penyembuhan ya. Karena hilang sel-sel sarafnya atrofi, mati ya. Sama dengan Rasulullah juga mengatakan ada dua penyakit ya.
sebetulnya satu penyakit yang tidak bisa diobati atau tidak bisa disembuhkan, yaitu penuaan. Itu yang pertama, dalam riwayat lain disebut kematian ya. Nah ini Alzheimer ini karena penuaan ya. Karena penuaan ada senile atrophy ya. Senile atrophy jadi atrofi karena penuaan ya. Tapi di dalam ayat Al-Quran dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat ya. Kecuali orang yang beriman yang mengamalkan amal-amal soleh, yang beramal soleh ya. Yang melakukan ibadah dan amal soleh, itu insya Allah tidak terpengaruh ya. Allah sendiri berfirman, bukan manusia, bukan saya. Allah sendiri mengatakan tsumma radadna wasfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada umur yang paling rendah, paling hina, yang hilang akalnya pada umur tersebut. Tidak disebutkan secara nyata umur tersebut umur berapa ya. Ya, umur berapa, kita sudah juga membahas umur ini relatif ya. Bahkan ada lagi satu penyakit yang mirip, yaitu skizofrenia ya. Sama, ini juga penyakit kehilangan sel-sel saraf ya. Neuron itu hilang, mati ya, penyusut ya, atrofi ya. Bahkan skizofrenia bisa didiagnosis pada umur di bawah 13 tahun. Tapi kalau Alzheimer ini mulai umur 50-an ya. Jadi ada dua penyakit yang bersifat tadi arzalil umur yang nggak bisa apa-apa ya, hilang, nggak ada penyembuhan ya. Jadi kalau pada Alzheimer disease ini, penyakit Alzheimer ini, meningkatnya umur merupakan faktor resiko paling penting ya, penuaan ya. Jadi penuaan ini faktor resiko paling penting ya. Karena dengan penuaan terjadi penyusutan otak, penyusutan lobus frontal ya. Ini terutama yang terpengaruh ya, affected. Lobus yang terpengaruh itu lobus frontal, karena fungsi lobus frontal kita telah sebutkan dalam video sebelumnya, yaitu untuk kognitif ya, berpikir dan memori diantaranya. Kemudian ada faktor-faktor yang yang diketahui dapat mengurangkan resiko untuk mendapatkan penyakit Alzheimer. Ini kata ahli-ahli saraf ya, bukan kata saya. Ahli saraf neurologis mengatakan seperti higher education ya, pendidikan tinggi. Maknanya apa pendidikan tinggi? Menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya untuk senantiasa berpikir ya. Jadi digunakan otak itu ya, jangan dibiarkan diam. Kalau dibiarkan diam, pasif, tidak aktif, otak itu akan memangkas. Yang tidak aktif itu akan disingkirkan, dibuang untuk menghemat energi ya. Kemudian kalau pada perempuan menggunakan estrogen. Estrogen ini hormon perempuan. Maknanya kalau dia menggunakan estrogen, dia tetap menjaga kewanitaannya. Jadi dia tetap seperti muda gitu. Ini kata neurologis ya, faktor-faktor yang bisa mengurangkan resiko penyakit Alzheimer. Yang kedua, yang ketiga menggunakan agen atau bahan-bahan anti-inflammatory ya. Kemudian aktivitas yang menyenangkan ya, seperti membaca katanya, terus mendengarkan musik ya. Kemudian makanan yang sehat, kemudian exercise, latihan aerobik yang teratur. Nah itulah perkara-perkara yang bisa mengurangkan resiko penyakit Alzheimer. Nanti kita bahas dari sisi Islam ya. Ini dari sisi ahli neurologis. Ada yang bersesuaian ya, bahkan ada yang lebih dari yang telah disebutkan dari solusi Islam ya. Kemudian ada connection antara jantung dan kepala ya. Ya, heart head connection ya. Jadi beberapa bukti ya, beberapa bukti yang sangat kuat
telah menghubungkan antara kesehatan otak dengan kesehatan jantung. Ini betul, dalam Islam pun ada ya. Jadi orang-orang beriman itu jantung dan otak ini harus sejalan ya. Oleh karena itu sejak dari kecil lagi sudah diperintahkan sholat, karena ada hubungan antara iman di dalam dada dan otak di kepala ini, dekat dahi ini. Di sini nih kan, dahi sama iman dalam dada nih. Dada tuh sebelah kiri jantung sebetulnya ya. Kolbu itu jantung ya, bukan kolbu itu hati itu liver. Kolbu itu jantung, ada di dalam dada. Iman itu ada di dalam dada. Dada itu tempat akal yang berkoneksi nanti dengan brain, otak. Jadi keduanya harus sejalan, jangan sampai saling bertentangan ya. Orang Islam, orang mukmin harus sejalan antara kolbunya dengan otaknya ya. Ini juga disebut oleh ahli saraf. Ya, harus ada connection antara kesehatan jantung dengan kesehatan otak ya. Jadi connection ini membuat sense ya, ada sense ya, sebab otak ini akan diberi makan ya melalui jaringan pembuluh darah ya. Mulai jaringan pembuluh darah mulai dari jantung ya. Jadi organ tubuh yang sangat kaya dengan jaringan pembuluh darah ini ya jantung dan pembuluh darah ya. Ini satu sistem disebut kardiovaskuler kan. Nah, ini otak diberi makan oleh jantung ya. Jadi sama dengan Islam, antara connection kolbu dengan akal kepala otak ya. Jadi kolbu, jantung dengan otak harus sejalan ya. Secara ruhani kolbu itu akan menerangi otak. Secara jasmani kolbu itu jantung akan memberi makan otak ya, dengan memompa darah ke otak. Sama makanan jasmani dan makanan rohani. Otak itu harus diberi makan secara jasmani melalui pemompaan darah dari jantung ke otak. Kemudian memberi makanan rohani dari jantung, dari kolbu ya, dengan cahaya hidayah dari Allah ya kepada otak ya, supaya berpikir dengan betul ya, berpikir sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan perintah Allah yang menjauhi larangan Allah ya. Makanya dalam Islam dalil akal itu di bawah dalil nakal ya. Jadi kembali lagi tadi, secara jasmani jantung itu akan bertanggung jawab untuk memompa darah yang berisi oksigen, makanan ya, oksigen dan makanan nutrien bagi otak ya. Nah, oleh karena itu Allah telah tadi berfirman kan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat ya. Solusi Islam itu adalah beriman dan beramal soleh. Bukan terpisah ini iman dan amal soleh ya. Jadi orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman yang beramal soleh ya, itu tidak akan kena ardalil umur. Ini Allah yang berfirman ya, bukan saya. Jadi kan sudah disebut tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian kata Allah, kami kembalikan manusia itu kepada seburuk-buruk umur, sehina-hina umur ya, serendah-rendah umur ya. Asfala safilin itu ardalil umur. Kata Ibnu Abbas, umur ini ardalil umur ini umur yang hilang akalnya. Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang beramal soleh. Jadi solusi Islam pertama beriman. Kenapa orang beriman? Orang beriman ini kolbunya senantiasa tenang dan tentram dengan zikrullah ya. Jadi kolbu orang beriman ini, kolbu ini jantung ya. Jantung ini punya fungsi dua, jasmani memompa darah, ruhani tempat hidayah. Tempat turunnya hidayah Allah itu di kolbu, di jantung ya.
jantung dada ini sebelah kiri. Makanya kalau sholat Allahu Akbar disunahkan tangannya itu ke dada. Ke dada itu artinya menjaga jantung, jangan sampai digoda oleh syaitan. Setan itu menggoda ke jantung, ke dada, ke kolbu. Makanya Rasulullah ketika Al-Isra dan mau menuju Mi'raj itu dibersihkan jantungnya. 2 kali Rasulullah dibersihkan jantungnya oleh malaikat Jibril. Pertama ketika masih kecil, ketika masih dalam persusuan oleh ibu susunya. Kemudian ketika mau Isra, dibedah jantungnya, dibuang bagian dari syaitan, dibuang dari kolbunya, dari jantungnya. Jadi kolbu orang beriman ini akan senantiasa tenang dan tentram dengan zikrullah. Kalau sudah tenang, ya fungsi jasmani dan rohani ini insya Allah akan sejalan dengan sunatullah. Ya. Mana buktinya kolbu orang beriman itu tenang dengan zikrullah? Allah telah berfirman kan di dalam surah ke-13 Ar-Ra'du. Ini juga sudah kita sebut sebetulnya dalam video sebelumnya ya. Ayat 28, surat Ar-Ra'du, surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman ya, dan kolbu-kolbu mereka itu tenang tentram dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, dengan menyebut dan mengingat Allah, kolbu itu akan tenang. Jadi kolbu itu tenang, tentram, sehingga fungsinya secara jasmani memompa darah ke jantung, memompa darah dari jantung ke otak akan baik dan sempurna. Juga fungsi rohani, sebagai tempat hidayah, dia akan menyinari otak supaya berakal, supaya berpikir dan memorinya itu baik dan benar sesuai dengan aturan dan ajaran Allah dan Rasulnya. Dia tunduk di bawah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wa amilu sholihat. Dan kemudian orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal soleh. Di antara amal soleh ini ibadah atau amal soleh ini adalah sholat. Ya. Ini salah satu ya, salah satu kewajiban. Pertama sekali dia wajib. Apakah ada hikmah atau tidak ada hikmah, dia wajib dilakukan. Setelah wajib dilakukan, orang yang senantiasa melakukan kewajiban sholat ini ada hikmah. Ya, hikmah sholat ini apa? Sholat dia akan sujud. Di antara perbuatan wajib sholat itu adalah sujud. Dengan dia sujud, ya, posisi otak itu akan lebih rendah. Ya. Dia paling rendah, bukan lebih rendah, paling rendah dalam keadaan sujud fungsi otak. Terutama ini frontal lobe, ya, lobus frontal, yang fungsinya tadi untuk berpikir. Supaya ini tidak hilang fungsinya berpikir, mulai dari umur 7 tahun sudah diperintah untuk sholat. Maknanya dengan melaksanakan kewajiban sholat, walaupun umur 7 tahun itu belum wajib, tapi sudah diperintahkan ya. Supaya hikmahnya itu adalah dia senantiasa nanti setelah umur baligh senantiasa sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Karena kewajiban sholat ini innaha lakabiratun illa alal khosyin, kata Allah. Sungguhnya sholat ini sangat berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi dilatih selama 4 tahun untuk persiapan melaksanakan kewajiban sholat. Umur 7 sampai 10 tahun, 4 tahun dipersiapkan. Sehingga dia senantiasa sujud. Dengan sujud ini aliran darah itu akan turun ke otak ya. Tadi kan sudah disebut bahwa ahli neurologis mengatakan untuk mengurangkan resiko Alzheimer, penyakit Alzheimer itu adalah dengan exercise aerobik ya, secara teratur. Jadi latihan aerobik secara teratur ini Islam lebih dari aerobik. Coba aerobik, mana ada aerobik sujud-sujud. Aerobik kan joget-joget gitu kan, aerobik. Pakai musik lagi kan.
Jarang yang sampai nungging kepalanya ke bawah, nggak ada aerobik, nggak ada. Nah dalam Islam ini sujud kepala ini ya, sujud dalam sholat itu lebih dari aerobik. Ya, supaya apa? Aerobik ini fungsinya supaya dapat oksigen. Dengan bergerak itu oksigen jantung memompa. Tapi kalau jantungnya gundah gulana, nggak akan tenang, nggak bisa memompa dengan baik dan benar. Ya. Kolbu itu harus tenang sehingga fungsinya betul, fungsi jasmani, fungsi rohani. Tapi kalau tak pernah hati gundah gulana, aerobik pun nggak serius. Ya. Nah kalau orang beriman dengan zikrullah, hatinya tenang tadi, dia akan melakukan sholat dengan khusyuk. Sehingga ketika sujud, sujudnya pun boleh lama ya, seperti Rasulullah SAW ya, dan para sahabat. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Nah ketika sujud ya, ini darah mengalir ke kepala, ke otak, bagian nih paling bawah nih dahi. Itu nikmah atau rahasia sholat. Jadi dengan sujud itu ini akan teralir darah ya. Tadi kan sudah disebut latihan aerobik. Belum tentu dengan aerobik itu darah naik kepala. Tapi dengan sholat, karena sujud dia, posisi otak lobus frontal itu akan lebih paling rendah. Sehingga darah akan ke sana ya. Karena minimal sujud itu tumak ninah ya. Walaupun tidak berzikir asal tumak ninah. Macam mana tumak ninah itu? Sujud berhenti sebentar dalam posisi sujud sempurna. Kalau nggak sempurna baru letak gini naik lagi, itu bukan tumak ninah. Jadi Allahu Akbar sujud menampal ini dahi ini ke tanah atau ke tempat sujud, juga hidung. Dua ini hidung disunatkan, yang wajib itu dahi. Tapi hidung disunatkan supaya posisi itu betul-betul sempurna. Kalau nggak percaya coba hidungnya diangkat, nggak sempurna sujudnya. Bahkan ada orang yang sujud dengan ini atas dahi ini. Yang sempurna yang ditunjukkan dalam hadis Rasulullah itu dahi dan hidung. Hidung ini sunat tapi yang wajib dahi. Tapi kalau hidung nggak sunat nggak sempurna ya. Jadi dua-dua, dahi dan hidung sujud dengan sempurna. Supaya apa? Hikmahnya darah mengalir ke lobus frontal. Ya, kenapa darah mengalir ke lobus frontal? Dapat oksigen, itu tadi aerobik tuh. Ya, tujuan aerobik itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan mengalirkan oksigen. Semua bagian tisu badan itu dapat oksigen, maksudnya aerobik itu. Tapi dengan sholat itu sempurna, dia akan sampai darah. Sujud sempurna akan sampai darah itu ke lobus frontal. Ya. Jadi kalau nggak sujud macam mana akan sampai ke sana ya? Nah sujud itu minimal kalau sholat wajib 5 kali sehari semalam. Ada 17 rakaat. 1 rakaat 2 kali sujud ya. Itu sholat wajib. Kalau sudah umur 50 tahun masa hanya melaksanakan sholat wajib ya. Karena amilus sholihat ini ya, tanda-tandanya adalah salah satu juga bersyukur ya. Rasulullah telah mencontohkan bagaimana cara bersyukur melakukan sholat malam ya. Sholat malamnya Rasulullah itu lama. Jadi lakukanlah sholat-sholat sunat ya. Baik sholat sunat rawatib, sholat qiyamul lail, ya, tahajud, sholat witir, sholat duha. Jadi banyak ya, banyak sekali. Ya, kalau dikali-kali aja coba, kalau sunat rawatib ada 20 rakaat, kali 2 40. Ya, kalau kali 15 menit aja ada berapa? 600 menit. Ya. 600 menit tambah tadi sholat itu 34. Ya doubling aja coba. Belum lagi sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Jadi 600 menit lebih lah ya. Bukan 15 menit lah, nggak sampai 15 menit. Seperempat menit, 15 detik ya. 15 detik kali sujud kita Allahu Akbar sujud, terus kita baca zikir sujud kan.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali minimal, maksimal 11 kali. Belum lagi nanti doa mohon ampun di dalam sujud ada ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Ya kan, bahkan Rasulullah mengatakan sujud itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Banyakkanlah doa kata Allah dalam sujud. Ya. Terutama sholat malam, jangan nanti sholat jamaah menjadi imam sujudnya lama. Nanti makmum komplain ya. Komplain makmum sujud terlampau lama. Tak boleh juga ya. Karena makmum itu banyak keperluan yang lain ya. Ini juga diatur oleh Rasulullah SAW. Ada yang komplain kepada Rasulullah SAW. Sholat jamaah terlampau lama, komplain kepada Rasulullah. Dimarahi sahabat tersebut ya. Ada di dalam hadis, boleh dilihat ya. Jadi itu tadi sholat ya dengan sujud. Ya. Kemudian dalam Islam juga kita disunahkan berdoa ya. Kalau udah umur bukan hanya umur 50, berdoalah setiap sholat ya. Setiap habis sholat ataupun di akhir setelah tahiyat akhir itu ya. Ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu bermohon supaya tidak dikembalikan kepada umur tadi, ad-dalil umur. Doanya ada di dalam Sahih Al-Bukhari ya. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ad-dalil umur. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ad-dalil umur. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ad-dalil umur. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, yaitu umur yang tadi hilang akal tuh ya. Jadi banyakkan doa tersebut ya. Itu mengenai cara ke-8. Cara ke-9, otak berubah ya, otak mengalami perubahan pada umur 60-an dan 70-an ya. Jadi ini satu tahapan umur 60-an sampai 70-an ya. Yaitu koneksi terputus lebih cepat daripada yang dibuat ya. Jadi koneksi sinapsis ya, sinapsis ini cepat dia terputus ya, daripada membuat koneksi ya. Nah, bagaimana perubahan yang terjadi, insya Allah akan kita sambung dalam video yang lain atau kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.